Maka dengan diadakannya hukum peribuan ini serta hilangnya sifat nomaden menjadi sifat perumahan yang tetap, hilang pula sifat kelompok, dan menjadilah ia bersifat gen, yakni menjadilah ia berkeluarga besar. Perempuan dengan semua keluarganya tuan muda berdiam menjadi satu di satu tempat. Yang bukan keluarga tidak boleh berkumpul di situ, tapi berdiam menjadi gerombolan lain dengan keluarga-keluarganya sendiri pula. Dalam gens yang demikian itu cara hidup adalah cara hidup sama rata. Boleh dikatakan cara hidup mereka itu adalah cara hidup komunistis. Dr. F. Muller Lyer, itu ahli masyarakat yang termasyhur, ada menceritakan dari hal gen pada tingkatan ini. Anggota-anggota pergabungan keluarga itu memiliki tanah sebagai milik bersama. Mereka kerjakan tanah itu bersama-sama pula, dan mereka bahagiakan buah tanamannya itu di antara keluarga-keluarganya menurut keperluan masing-masing. Sering sekali mereka berdiam berkumpul di dalam rumah-rumah yang besar. Tiap-tiap anggota mempunyai hak yang sama atas ladang itu, dan mereka segala apa yang ia perlukan dari hasil pertanian bersama itu. Pada hampir semua rakyat pertanian yang bertingkat sederhana ini adalah cara kerja komunistis, itu cara kerja yang asli. Keluarga dalam bahasa Jawa somah, seperti yang kita kenal sekarang ini. Satu suami, satu istri, anak di dalam satu rumah. Pahit manis dipikul bersama-sama. Keluarga yang demikian itu belum dikenal orang di masa itu. Orang hidup dengan semua sanak familinya menjadi satu gerombolan besar, satu persatuan darah yang besar, satu keluarga besar, rukun dan rapat. Mati hidup bersama-sama, mengerjakan ladang bersama-sama, menentang musuh bersama-sama. Justru persekutuan dan kerukunan gen inilah yang menghambat terjadinya somah itu. Sebab oleh karena kini perempuan itu menjadi satu makhluk yang sangat berharga, tidak seperti dulu di zaman kelompok, maka gen tidak mau melepaskan dia pindah mengikuti suaminya ke lain gen. Suaminya perempuan itu lebih dari satu. Sebaliknya, laki-laki pun istrinya lebih dari satu. Orang lelaki dari lain gen yang kawin dengan dia tidak boleh membawa dia pindah ke rumahnya. Tetapi si laki itulah yang mesti pindah ke rumah perempuan itu, atau kalau si laki itu tinggal di gensnya sendiri. Ia datang istrinya itu hanya pada waktu ada keperluan saja. Sisanya aturan begini sekarang misalnya masih ada di Minangkabau, begitu pula pada orang Indian di Amerika Utara, dan beberapa bangsa di Oseania, pada sebagian bangsa Niger, dan lain-lain. Dulu aturan ini nyata benar ada pada bangsa Israel. Sampai di zaman Yesus, orang masih menamakan beliau Isa ibnu Maryam. Juga pada bangsa Mesir, Punisia, Etruska, Likia, Iberia, Inggris, dan lain-lain. Dulu berlaku aturan ini. Tuhan mengerti, aturan yang demikian ini tentu tidak mengasih jalan kepada timbulnya satu persomahan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak saja, yang seperti kita kenal di zaman kemudian. Tetapi kendati begitu, kedudukan perempuan di dalam gen itu adalah kedudukan yang sangat mulia sekali. Sudah barang tentu, sebab yang berkumpul menjadi satu di dalam gen itu, laki perempuan, adalah keluarga-keluarga dari pihak perempuan. Meski seseorang perempuan sudah kawin dengan orang laki-laki dari lain gen, ia masih berkumpul dengan sanak famili segen, dan karenanya ia masih terus mendapat sokongan dari sanak famili segen itu. Tapi laki-laki tidak mendapat sokongan itu. Laki-laki bertindak terhadap istrinya itu seperti orang sendirian sebagai individu. Orang perempuan jadi lebih kuasa daripadanya. Orang perempuan di waktu itu misalnya di Eropa disebut-sebut Vrowa, yang makanya tuan putri. Ingatkan perkataan Nevrok atau Frau. Malahan
seringkali di tingkat yang kemudian. Kalau gen-gen itu sudah bertalian satu dengan lain meliputi satu daerah, dan pemerintahan sudah dijalankan oleh satu kepala atau satu raja, maka ditetapkanlah bahwa kepala itu harus kepala putri, rajanya raja putri, pahlawannya pahlawan putri, pemimpin rapat pemimpin putri. Maka bertambahlah kaum peribuan itu menjadi pemerintahan ibu, menjadi matriarkat. Dari bangsa Indian Irokes misalnya, Lavitau menulis, semua pemerintahan di negeri itu adalah di tangan perempuan. Merekalah yang menguasai ladang-ladang dan hasil-hasil ladang itu. Merekalah menjadi jiwa persidangan-persidangan majelis negeri. Merekalah berkuasa atas perang atau damai. Merekalah mengurus cukai, mengurus kekayaan suku. Kepada merekalah orang serahkan orang-orang tawanan. Merekalah menetapkan perkawinan-perkawinan. Merekalah berkuasa atas anak-anak dan menurut garis merekalah diambil keturunan. Pada bangsa Indian Wyandot, keadaan juga begitu. Majelis pemerintahan mereka adalah terdiri dari 55 orang. Anggota laki-laki dari majelis ini hanya 11 orang, tapi anggota perempuan 44 orang. Dan juga di dalam urusan agama, kaum perempuan dijadikan pemimpin. Mr. Ray Strachey menerangkan bahwa justru di dalam urusan agamalah kaum perempuan di zaman dulu hampir selamanya diutamakan dari kaum laki-laki. Perempuan dianggap lebih suci daripada kaum laki-laki. Di dalam kehidupan sehari-hari pun orang lebih mencintai dewi-dewi daripada dewa-dewa. Agama Sumeria, agama Shinto, yang kedua-duanya agama tua sekali, sangat memuliakan perempuan. Pada banyak bangsa di Lautan Teduh, masih selalu perempuan yang mengepalai agama. Sekianlah keadaan kaum perempuan di zaman hukum peribuan atau matriarkat. Di dalam bab 4, hal ini akan saya terangkan lebih lebar. Di dalam bab 2 pun sudah saya ceritakan sedikit-sedikit tentang zaman peribuan ini. Di zaman itu kaum perempuan karena kemerdekaannya adalah besar-besar dan sigap-sigap badan, cerdas-cerdas dan tangkas-tangkas, berani-berani dan luas-luas penglihatan. Tidak seperti perempuan-perempuan di zaman sekarang yang kecil-kecil dan takut-takut. Di zaman peribuan itu mereka bukan kaum lemah, bukan kaum bodoh, bukan kaum sempit pikiran, bukan kaum penakut. Di zaman itu perempuan bukan kaum dapur saja, bukan bunga rumah tangga saja. Mereka berkuasa menduduki masyarakat, mengendali masyarakat, menguasai masyarakat. Masalah kaum laki-laki lah yang di zaman itu dianggap sebagai kaum embel-embel semata-mata. Mereka hanya dianggap sebagai anasir pemacek, anasir pembuat turunan. Mereka kaum laki-laki itu di zaman peribuan berkedudukan seperti semut laki atau lebah laki dalam masyarakat semut dan masyarakat lebah. Juga dalam masyarakat semut dan masyarakat lebah itu betina lebih penting daripada laki. Juga di situ si laki hanya pemacek. Malahan di masyarakat semut dan lebah itu si laki dibunuh sesudah ia selesai mengerjakan pacekannya. Maka pantaslah orang menamakan manakah kebenaran semua teori yang mengatakan bahwa sudah kodrat perempuan-perempuan menjadi penunggu rumah tangga dan penunggu periuk nasi saja.